warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yakin nggak ada surga ada neraka? Coba kita tanya kepada orang yang sedang melakukan kemaksiatan. Kita tanya orang yang baru keluar dari hotel Alexis. Habis apa lu situ? Ya nginep. Ngapain di situ? Kamu yakin nggak ada neraka? Dia bilang yakin kok. Kamu agamanya apa? Islam. Tahu nggak itu dosa? Tahu. Kenapa kau lakukan? Yakin nggak tuh? Pertanyaan. Itu. Sebabnya kita hidup tidak berwibawa karena kita sendiri tidak yakin apa yang kita lakukan itu. Bagaimana meyakinkan orang lain ketika Anda sendiri tidak yakin? Ya dong. Yakin nggak ada sorga? Yakin nggak ada sorga? Kepengen masuk sorga nggak? Kenapa anak yatim terlantar kau biarkan? Malah umroh. Iya. Anak yatim terlantar nggak bisa sekolah, uangnya buat pakai umroh. Jadi akhirnya apa yang kita yakini nggak jelas. Yuk ke depan, cobalah kita menggali kembali, memahami aturan itu, paham dengan aturan itu, dan kita yakini. Bukan persoalan surga saja, di dunia juga. Satu contoh, betul enggak bahwa tindak korupsi itu menghancurkan kehidupan bernegara? Yakin enggak? Yuk kita tanya kepada orang yang melakukan. Apa jawabannya? Gak jelas kok. Dan saya tidak akan menjawab. Pokoknya tidak bisa menjawab. Ya kenapa? Nah ini yang jadi persoalan-persoalan. Di samping kita harus meyakini aturan itu, bisa saja orang tidak yakin karena aturannya sudah expire, sudah kadaluarsa. Umpamanya di dalam fikih Islam, silakan dicek nanti, ini Pak Amrullah, pakai Amrullah, silakan dicek di kitab-kitab fikih banyak, tapi saya satu saja, Al-Madzhabul Arba'ah jilid 4 bab nafaqah. Di situ ada bahwa ketika istri itu jatuh sakit, sang suami tidak berkewajiban memberi nafkah. Untuk biaya pengobatannya, suami tidak berkewajiban membiayai pengobatan istri yang sakit. Alasannya apa? Li'adamil istimta, karena nggak bisa dipakai. Masih cocok nggak aturan begitu? Kita revisi nggak? Yuk kita bikin fikih Indonesia. Setuju nggak? Iya dong. Gimana lagi? Dalam fikih, anak perempuan baru lahir boleh dikawinkan. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 9 tahun, pokoknya di bawah umur boleh dikawinkan. Hanya persyaratannya kalau bayinya kurus nggak boleh dipakai, kalau gemuk boleh. Masih cocok nggak tuh? Kita revisi, bikin fikih Indonesia. Anak perempuan boleh dipaksa kalau walinya itu bapak kandung, wali mujbir. Suka tidak suka dikawinkan paksa, maka pernikahannya sah. Ini fikih. Betul? Di bawah umur, masih umur 9 tahun, 8 tahun sah. Nanti kalau sudah bosan dicerai sah kapan saja, dengan isyarat pun jadi. Bil kunyah atau bi talaq bil kinayah atau bis sarihah. Dengan isyarat pun sah, dengan bergurau pun sah. Nah ini untung sudah dicabut oleh negara kita, sudah direvisi. Undang-undang pernikahan sudah disempurnakan lagi sekarang.
Anak perempuan baru boleh kawin kalau sudah berumur 18 tahun. Kawin paksa dilarang di negeri ini. Fikih ini urusan, tapi kita harus mengatur negeri kita ini dengan aturan yang sesuai dengan kemanusiaan. Berani dong, alhamdulillah. Ini perjuangan lama kita dulu, ya, sama Gus Dur dulu, sama Ajit dulu tuh, ya. Nah itulah persoalannya. Jadi artinya bahwa kita harus punya keberanian. Iya, di dalam Quran hadisnya tidak ada larangan jual beli manusia tuh, belum ada. Masa kita bolehkan? Nah itu persoalannya. Jadi ini bukan agama, ini budaya Pak. Kan begitu. Nah itulah makanya kita harus mengerti betul aturannya. Dan juga kita harus meyakini. Kalau yang kita tahu tidak sesuai dengan logika, tidak sesuai dengan kondisi, bagaimana kita bisa yakin dong? Itu. Jadi ya artinya begini. Memang serba sulit kita bertingkah laku. Ketika pakai rok mini banyak yang ngomel, tidak bermoral, tidak berakhlak, betul nggak? Udah dipanjangin, ditutup mukanya, diomelin juga. Betul nggak? Iya. Buka baju diomelin juga. Serba sulit. Apalagi seorang menantu yang memang mertuanya dari awal nggak setuju. Tiap hari dandan saja. Kata mertuanya, lu lagi demen siapa? Tiap hari masak yang enak-enak. Kata mertuanya, nggak bakal kaya lo begitu caranya mah. Tiap hari masak kayak restoran aja. Betul nggak? Serba sulit. Nah ini yuk kita benahi, kita belajar bagaimana supaya kita hidup nyaman. Kita berubah, orang sekitar kita hormat sama kita, anak nurut semuanya, istri sayang, kan begitu ujung-ujungnya. Jadi itu bahwa kita harus mengerti aturan, harus yakin kebenaran aturan. Dan yang ketiga adalah kita harus berani untuk melaksanakan apa yang menjadi aturan itu. Nah, dalam melaksanakan ini tidak semua orang akan senang dengan pelaksanaan kita. Akan banyak orang berkomentar, banyak pertimbangan, banyak intervensi dan sebagainya. Ini juga tidak mudah semacam itu. Saya ulangi lagi. Pertama, hidup harus punya kaedah-kaedah. Satu, kita harus mengerti kaedah-kaedah itu. Yang kedua, kita harus meyakini kebenaran kaedah-kaedah itu. Yang ketiga, punya keberanian untuk melaksanakan kaedah-kaedah itu. Kalau memang aturannya bawahan itu sudah melanggar aturan, ya dipecat, ya pecat, nggak ada urusan. Kalau mau berwibawa, ya dong. Oke. Yang kedua, kita harus luas hidup nih, harus fleksibel. Ya, jangan kaku, jangan keras, fleksibel. Nah, dari fleksibilitas ini ada 3 poin yang perlu kita cermati. Pertama, fleksibilitas kita, keluasan kita ini, satu, kita harus siap menerima realita adanya kemajemukan dalam hidup ini. Ya, yang pakai jenggot biarkan pakai jenggot, lu jangan rewel loh. Jenggot-jenggot dia ngurusin apa? Iya, kamu repot nggak pakai jenggot? Ada orang pakai jenggot, Anda terganggu nggak? Nggak usah. Tambah panjang, tambah goblok, ngapain? Jenggot-jenggot dia kok. Tetapi sebaliknya, yang pakai jenggot jangan mengatakan yang tidak pakai jenggot berdosa dong. Itu aja kok. Kita siap. Yang pakai barko itu yang ketutup semua, silahkan. Yang pakai nukbah itu yang kelihatan matanya, itu silahkan. Yang pakai jilbab
Silahkan. Saya melihat jilbab begini sudah cukup bagus lah. Saya bangga, saya nyaman melihat ibu-ibu sudah pakai jilbab. Alhamdulillah. Tapi tolong perempuan yang tidak pakai jilbab jangan kau hinakan, jangan kau rendahkan. Itu hak dia juga, siap berbeda. Paham nggak? Sebab nanti Allah tidak akan melihat jilbabmu, di ujungnya yang dilihat adalah hatimu nantinya. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang hatinya baik itu yang dilihat. Belum tentu. Saya melihat banyak perempuan yang roknya mini hatinya baik kok. Banyak orang yang pakai jilbab tapi hatinya kasut. Ya kan? Nah, yang dia adalah hati. Jadi kita siap berbeda dengan siapapun. Jangan menghinakan orang yang bahasa Jawa, jangan menghinakan bahasa Sunda. Yang bahasa Sunda jangan menghinakan bahasa Madura. Pokoknya kita belajar siap berbeda dengan siapapun. Ya, ini membuat kita menjadi nyaman. Jangan karena orang kulitnya hitam kita tertawain karena kulitnya hitam. Kita melihat ada orang goblok, jangan kau tertawakan. Yang bikin goblok siapa? Ya udah. Ketika kita diberi nikmat oleh Allah dengan rizki yang lancar, tujuannya untuk disyukuri, bukan berbangga diri dan menghinakan orang lain. Ibu-ibu yang merasa cantik, syukurilah kecantikanmu. Ya Allah, terima kasih aku dikasih wajah yang cantik jelita. Jangan dulu berbangga, orang yang berwajah cantik belum tentu bahagia. Karena antara kecantikan dan kesengsaraan ada perkawinan kadang-kadang. Banyak orang yang cantik sengsara kok. Yang bahagia yang pas-pasan kok. Kayak Bidarkem, Besar Cindem itu. Jadi artinya bahwa kita siap hidup berbeda dimanapun dan apapun, makanan, pakaian, bahasa, tradisi, agama, nggak ada urusan kok. Yakin agama benar, laksanakan, tapi jangan menghinakan agama manapun juga. Serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksudnya gini, jangan salah paham. Nanti kata Buya Sakur agama sama, salah. Saya tidak pernah mengatakan agama sama. Agama tidak sama, Tuhannya tidak sama, nabinya tidak sama, kitabnya tidak sama. Apa yang kau yakini, kau tahu betul, kau yakini dan kau implementasikan dalam kehidupanmu secara jujur dong. Itu saja. Nanti bagaimana? Nah, kalau nanti bagaimana terserah Allah. Persoalan surga dan neraka itu bukan wilayah kita. Karena yang menentukan siapa masuk surga adalah Allah Subhanahu. Jangan pernah mengatakan aku pasti masuk surga dan itu neraka. Memangnya surga punya siapa sih? Nih, Allah yang saya yakini, Allah yang mutlak punya kekuasaan, bebas, tidak terikat dengan aturan dan undang-undang. Innaka tu'adzibu man tasya wa taghfiru man tasya. Engkau mengampuni siapapun dan engkau menghukum siapapun. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Memuliakan siapapun, menghinakan siapapun. Tu'til mulka liman tasya wa tanzil mulka mimman tasya. Bisa memberi kekuasaan kepada siapapun, bisa mencopot kekuasaan dari siapapun. Wallahu fa'alul lima yurid. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Kata Allah, semau gue, mau ngelawan. Ya itulah. Jadi artinya apapun yang kau lakukan, sholat ini benar menurut yang kau yakini. Oke? Di sini ada kunut enggak? Ada. Silahkan kunut. Jangan menyalahkan yang tidak kunut. Yang tidak kunut juga jangan membid'ahkan yang kunut. Yang kunut silakan, yang tidak silakan. Selesai.
Nanti yang benar mana serahkan sama Allah. Allah yang menentukan. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Jadi saya nggak ada urusan orang agamanya A bisa masuk surga enggak, terserah Allah. Ini agamanya B bisa masuk surga enggak, ya terserah Allah. Saya juga nggak yakin kok masuk surga. Memang ini pasti masuk surga? Belum tentu. Saya nggak ada beda kok dengan bapak-bapak, nggak ada beda. Ya 11-12 dah. Tahu 11-12? Kakak beradik aja sama aja kan gitu masalahnya. Dan semuanya Allah yang menentukan. Nih kata Rasulullah mengatakan, la yadkhulu ahadukum al-jannata bi'amalih. Kamu ini masuk surga bukan karena amalmu. Andaikan kamu masuk surga bukan karena amalmu. Tsumma qalu wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau juga. Nabi bilang qala bala wala ana kadzalika bal bi fadlihi wa mannih. Aku juga sama. Andaikan aku masuk surga bukan karena amalku, tapi karena kebaikan-kebaikan Allah. Itu aja kok. Enak gak begitu tuh? Ya iya. Jadi lu jangan marah kalau ada orang masuk surga karena agamanya A. Kok bisa surga? Nggak ada urusan kok. Memang surganya siapa? Itu yang saya yakini bahwa surga mutlak milik Allah dan itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan agama sama, tapi surga neraka hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibu-ibu sekalian, mau kunut mau nggak kunut, mau usoli mau nggak usoli, jangan meyakini sholatku pasti diterima. Cobalah rendahkan hatimu, tundukkan kepalamu, mohon kepada Allah setelah assalamualaikum Rabbana taqabbal minna salatana ya Allah, mohon terimalah salat kami. Jangan bersombong-sombong di hadapan Allah. Diterima aja udah untung diterima juga. Ayo. Jadi kalau orang menyalah-nyalahkan orang lain itu berarti dirinya meyakini seperti orang yang paling benar sendiri. Ibu-ibu pengen bener gak Bu? Saya kasih ilmunya ya. Jangan pernah ngerasa bener. Bapak-bapak pengen bener gak? Ilmunya satu, jangan pernah ngerasa bener. Kenapa begitu? Karena orang yang ngerasa benar itu orang yang gak bener. Orang yang benar itu orang yang tidak pernah merasa benar. Orang yang benar itu orang yang selalu merasa bersalah kepada Allah. Nabi Muhammad itu orang benar enggak? Nabi Muhammad itu sehari tobatnya 100 kali. Yakin enggak Nabi Muhammad benar? Dia ngerasa benar enggak? Enggak. Tobatnya 100 kali. Ya ayyuhannas tubu ilallah fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah. Hei bertobat sama Allah. Aku ini sehari 100 kali. Lah, apa sih seperti apa dosa Nabi? Nabi dijamin tidak berdosa. Nabi boleh kan merasa berdosa? Karena dia merasa berdosa, saya yakin dia orang benar. Kalau dia ngerasa tidak berdosa, mungkin saya ragu-ragu. Tapi karena dia ngerasa berdosa, saya jadi yakin dia orang benar. Makanya jangan pernah ngerasa benar. Karena ngerasa benar itu nggak benar. Orang yang benar orang yang selalu merasa bersalah dan selalu bertobat kepada Allah. Apa dosa Nabi? Di Al-Quran jelas contohnya gamblang. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Nabi sedang rapat sama pembesar-pembesar di situ, tiba-tiba ada orang buta datang, Nabi cemberut, abasa, wa tawalla dan buang muka. Langsung ditegur oleh Allah, abasa wa tawalla. 3 hari nangisnya, bertobat sama Allah, menyesalnya, kenapa aku melakukan macam itu. Bayangan 3 hari 3 malam, nangis lagi, air mata yang ya Allah ampunilah aku. Cemberut sama orang buta, aku berpaling muka. Dia orang baik-baik mau bersilaturahmi, kenapa harus buang muka? Yang saya nanya gini,
Orang buta dicemberutin tersinggung nggak Bu? Sebabnya apa? Kita berpaling muka sama orang buta, tersinggung nggak? Marah nggak? Sebabnya? Jadi Nabi ada alasan nggak merasa berdosa? Ada. Dia beralasan saya berdosa, tapi bukan menyakiti orang. Dia berdosa tidak menghormati orang. Paham nggak? Kita kan tidak pernah merasa berdosa ketika dia menghormati orang. Dan di sini ya kita, berarti hati kita sudah kasar sebetulnya. Dikiranya menghormati orang itu tidak menjadi keharusan. Nih dengerin. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Apabila engkau beriman pada Allah dan hari akhirat, hormatilah tamu. Karena sakit hati tamu itu kalau tidak dihormati itu. Betul. Saya mah kalau bertamu, Bapak Amrullah, tiba-tiba dia ngeliat jam tembok, saya pulang kok. Saya bertamu, dianya sering lihat jam tembok, saya pulang. Assalamualaikum, dah makasih.